Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di video berikut ini adalah sebuah peringatan ya, warning dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana beliau mengatakan bahwa ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para habib itu hanya berisikan caci maki ya, dan lebih kasarnya lagi ibaratnya seperti anjing menggonggong ya. Tidak ada ilmu agamanya di dalamnya. Itu hanya provokasi agar membenci satu sama lain, membenci pemerintah, membenci kiai-kiai pribumi, dan itulah yang selama ini mereka lakukan. Nah, di dalam ceramah ini Kiai Imaduddin berulang kali menjelaskan bahwa mereka itu memang bukan duriah Nabi ya. Mereka hanya mengaku-ngaku aja duriah Nabi, tapi tidak bisa membuktikan dan memang tidak ada buktinya ya. Bukti-bukti tidak ada. Bahkan kalau disuruh tes DNA mereka sembunyi alasannya. Ya, puluhan alasan, ribuan alasan. Ngeles pokoknya. Nah, itu kan satu bukti juga. Coba seandainya mereka benar duriah Nabi dan DNA-nya sama, pasti sudah melakukan tes DNA dan berkoar-koar diberitakan ke seluruh dunia ya. Ini saya DNA-nya udah nyambung ke Nabi, pasti akan begitu. Nah, yang terjadi adalah mereka ketakutan kalau disuruh tes DNA. Ini kan bukti bahwa mereka itu DNA-nya tidak nyambung ya. Jadi kita berdoa saja semoga mukibin yang taklid buta akan menemukan kesadaran dan kembali lagi ke jalan yang benar ya. Dan merasa menjiwai mempunyai kembali rasa nasionalisme yang kuat, bukan malah membela orang asing ya. Nah, ini sama dengan pengkhianat ya. Karena biar bagaimana kita orang di Indonesia, hidup di Indonesia, makan minum di Indonesia, kelak kita mati juga dikubur di Indonesia. Maka untuk itu tidak ada kata lain, kita harus berjiwa nasionalis dan berjiwa Indonesia. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkatkan Fir'aun, jadi benar ya apa yang ini Nabi Musa oleh ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diilmu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkatkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibinlah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kita. Jadi betul sekali ya. Itu baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya? Dari kiri ke kanan.
Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu ya, yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya apa Kiai? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan. Orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Kabib-kabib, bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra. Di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para kabib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet. Karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur kabib-kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ya, mengaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya Haji lahir di abad ke-4 Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah.
550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat, kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku, dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang. Namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada. Sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih, muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad sahib, mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubed. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Ya, karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad.